Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mutmainnah SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 048 Mambuliling, Kabupaten Polewali Mandar. Video kali ini tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu usaha yang dilakukan guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya, setiap anak memiliki minat, potensi, ataupun gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya auditori, dan ada yang gaya belajarnya kinestetik. Olehnya itu, kita sebagai guru harus mampu memahami perbedaan tersebut dan merespon perbedaan tersebut dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang dan melakukan manajemen kelas yang efektif, serta senantiasa melakukan penilaian yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Pada aspek kesiapan belajar murid, materi yang diajarkan guru kepada murid haruslah sesuai dengan kemampuan murid. Untuk dapat mengetahui kemampuan awal murid, guru dapat melakukan asesmen awal. Aspek kedua yaitu minat belajar murid. Setiap murid tentunya memiliki minat yang berbeda-beda. Ada yang suka olahraga, suka kuliner, ataupun suka musik. Olehnya itu, materi yang diajarkan hendaknya sesuai dengan minat mereka, agar mereka menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran. Minat sendiri itu adalah keinginan ataupun kesukaan anak pada hal-hal tertentu. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid adalah hal-hal yang mempengaruhi anak dalam belajar, misalnya dari gaya belajar, lingkungan, budaya, maupun kecerdasan majemuk. Nah, kebutuhan belajar murid ini dapat kita identifikasi melalui cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, melakukan asesmen awal. Yang ketiga, melakukan refleksi dan review setelah pembelajaran. Yang keempat, boleh bertanya kepada guru sebelumnya. Yang kelima, boleh melihat nilai rapor. Dan yang keenam, menggunakan atau melakukan tes formatif. Ada 3 strategi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Kita sebagai guru dapat memilih salah satu dari strategi tersebut ataupun mengcombine dari strategi tersebut dan menerapkannya dalam pembelajaran. Diferensiasi konten maksudnya materi yang disampaikan oleh guru haruslah sesuai kebutuhan murid. Misalnya, menyampaikan materi dengan teks ataupun bacaan, video ataupun melalui demonstrasi. Maksud dari diferensiasi proses adalah bagaimana murid dapat mengetahui apa yang telah dipelajari dengan berbagai cara, atau memberi kesempatan atau kebebasan kepada murid untuk memahami materi dengan cara yang mereka senangi. Selanjutnya, diferensiasi produk. Maksudnya, cara murid menyampaikan materi sebagai bentuk dari apa yang telah mereka pahami. Boleh dilakukan dengan cara lisan, tulisan, ataupun bentuk lain yang disenangi oleh murid. Nah, apakah keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Kaitan modul 1.1 dengan modul 2.1, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Kaitan dengan modul 1.2, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, senantiasa reflektif, kolaboratif, mandiri, dan selalu melakukan inovasi, agar mampu memenuhi kebutuhan setiap murid yang berbeda-beda. Kaitan dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan salah satu visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan kaitannya dengan modul 1.4, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, sebaiknya guru harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu bersama dengan murid agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat menginspirasi. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.